Iya, saya kira potensi risiko itu mungkin saya sejalan ya, sepakat. Sekian banyak, katakanlah konsumen yang sudah kemudian memutuskan membuka rekening dan aktif melakukan kegiatan, terutama perdagangan di aset kripto. Bayangkan, 22,91 juta rekening dalam waktu yang relatif singkat. Kan pengaturannya baru mulai di 2017, 2018. Nah, jadi dan pertumbuhannya masih dalam tren yang meningkat signifikan. Lalu yang menarik, demografi mayoritas dari pembuka rekening dan menjadi nasabah itu juga adalah kaum-kaum yang berusia sangat muda. Ya, berusia awal 17-18 tahun sampai dengan di 25 tahun. Nah, di tengah-tengah demografi yang seperti itu, kemudian percepatan pertambahan pengguna yang luar biasa, tentu ada risiko yang harus kita antisipasi, yaitu berupa kecukupan pemahaman tadi. Jangan-jangan ada fenomena misalnya FOMO gitu ya, fear of missing out, yang mungkin karena diajak teman, dibujuk katakanlah iklan yang menjanjikan sesuatu yang berlebihan, kemudian takut ketinggalan, maka kemudian ikut-ikutan membuka rekening dan bahkan aktif gitu ya, tanpa misalnya diimbangi dengan pemahaman akan risiko-risiko yang juga sebenarnya melekat. Ini kan instrumen, kalau dijadikan ini bisa instrumen perdagangan, bisa instrumen investasi. Yang sama seperti instrumen lainnya tentu memiliki profil dan risikonya yang unik gitu ya. Nah, untuk kripto ini kan juga sesuatu yang selain ada risikonya, tapi juga hal yang baru yang mungkin memerlukan pendalaman dan tingkat literasi yang harus kita dorong. Nah, karenanya untuk membangun basis investor yang besar ini menjadi basis investor yang sustain, yang kuat, tidak ada salahnya kita mengulang dan memastikan kembali tadi melalui mendorong terus program-program literasi, baik yang diinisiasi oleh OJK. Kami itu ada program unggulan yang rutin kita lakukan itu DFL, Digital Financial Literacy, yang memang belakangan temanya tentu banyak terkait dengan aset keuangan digital, termasuk aset kripto. Atau menggandeng seluruh stakeholders. Nah, BLK ini kita lakukan dengan industri misalnya. Kami juga mendorong dan mensyaratkan masing-masing pelaku, misalnya para pedagang, juga terkena kewajiban untuk melakukan kegiatan literasinya. Ada aturan di tempat kami, di POJK, di Kompartemen Pelindungan Konsumen dan Perilaku Pasar, yang mensyaratkan juga kewajiban seluruh entitas berizin di OJK untuk memastikan mendorong terus program literasinya. Nah, ini tentu dalam hal itu juga untuk memastikan yang 22,91 rekening ini kembali terus dibekali dengan pemahaman yang cukup. Nah, itu yang akan kami dorong. Tentu terbuka juga kesempatan untuk terus melakukan kerjasama dalam konteks program-program literasi dan edukasi ini dengan berbagai pihak. Ada kementerian lembaga terkait yang rupanya juga tidak hanya OJK, tapi mereka juga punya concern dan perhatian yang sama terkait hal ini. Misalnya kami juga erat bekerja sama dengan Komdigi, dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, bahkan teman-teman di Bappenas juga menjadikan ini sebagai salah satu agendanya, karena kan ada upaya juga untuk melihat peluang bagaimana mengkonversi underlying aset yang punya manfaat ekonomi, kemudian dibuatkan bentuk tokennya atau tokenisasi dari aset-aset tersebut misalnya. Nah, ini yang akan kita dorong. Jadi fondasi literasi ini saya kira sesuatu yang tidak bisa kita tunda. Di tengah, sekali lagi tadi, tren percepatan adopsi kripto Indonesia yang luar biasa cepat. Kita ini dalam konteks adoption index, bahkan terakhir dari publisher atau penerbit yang relatif menjadi acuan dari kegiatan aset kripto global, yaitu Chainalysis, Indonesia ada di peringkat ketiga di antara seluruh negara di dunia dalam adoption index dari kegiatan kripto aset ini. Nah, luar biasa. Dan itu tidak hanya dari sisi pertumbuhan jumlah penggunanya, tapi bagaimana aktivitasnya dilakukan dan bagaimana sangat menjadi tren percakapan di tengah publik terkait dengan kegiatan aset kripto ini di Indonesia. Nah, jadi hal-hal itu yang tentu menjadi, di satu sisi kita confirm itu adalah potensi yang baik,
untuk ke depan, tapi di sisi lain tentu menjadi tantangan tersendiri yang harus kita jaga sedari awal agar terus berlangsung dengan baik ke depannya. Ya, tadi kan Bapak sebutkan juga kita ketiga ya Pak, ketiga terbesar gitu ya Pak, ya, untuk pertumbuhan kriptonya nih Pak. Ke depan Pak, kalau Bapak lihat di tahun ini, mungkin tahun ini kira-kira kalau secara industrinya Pak, tadi kan per tahun lalu 22,9 juta gitu ya Pak sudah ada. Dengan nilai transaksi kalau per November ini kan 500 triliun ya Pak, 556 triliun. Ya, 650. Oh, jadi 600 Pak, ini per November soalnya datanya saya dapat. Jadi udah 650 ya Pak. Bulan ganti angka ya betul. Tahun ini kira-kira seperti apa Pak kalau dari OJK melihatnya untuk industri kripto di tanah air? Baik, kami berharap ya, kami berharap tentu dengan perlindungan kepastian legalitas melalui pengaturan yang bahkan di Indonesia itu sudah sampai diatur di undang-undang. Jadi tidak banyak ini negara-negara yang sudah katakanlah mencantumkan pengaturan di tingkat undang-undang untuk kegiatan yang terkait dengan aset kriptonya. Nah, Indonesia menjadi salah satu yang tidak hanya melakukan itu, tapi yang salah satu yang paling awal melakukan itu. Undang-undang P2SK kita terbit awal 2023, di mana belum banyak negara lain yang kemudian secara firm sudah mengatur legalitas baik bentuk aset maupun kegiatannya. Nah, kemudian ada momentum nih peralihan tugas pengaturan pengawasannya ke OJK. Lalu kami juga akan terus hadir di tengah-tengah industri dan publik menyampaikan hal-hal yang terkait dengan roadmap pengembangan ke depan. Lalu jangan lupa karena ini nature-nya adalah instrumen dan kegiatan global, kita juga melihat bagaimana tren secara global juga mungkin sejak tahun-tahun kemarin, tapi lebih khususnya di tahun ini, di awal tahun saja sudah terlihat bagaimana banyak negara yang kemudian menyuarakan optimisme tentang aset kripto ini, baik dalam bentuk katakanlah kebijakan, bahkan ada sebagian yang sudah menerbitkan ketentuan yang pada intinya berpihak kepada pengembangan dan penguatan serta pertumbuhan kegiatan aset kripto. Nah, atas dasar itu semua rasanya kami optimis bahwa perkembangan aset kripto di tahun ini dan semoga juga berlanjut di tahun-tahun ke depan akan lebih atraktif lagi, lebih baik lagi sebagai sekarang ini tentu menjadi instrumen aset keuangan yang legal yang sudah dinyatakan di dalam undang-undang kita. Nah, dari sisi transaksi sendiri jangan lupa ada momentum di mana tahun ini adalah tahun setelah terjadinya halving year tahun lalu. Dimana kalau kita lihat ke belakang, setiap kali setelah halving year itu, maka tahun berikutnya juga menjadi tahun yang baik gitu ya, untuk pertumbuhan aktivitas terutama perdagangan di aset kripto. Dan Januari kemarin kembali, walaupun angkanya belum rilis secara resmi, tapi kita melihat trennya masih tetap ada kenaikan. Jadi beberapa indikasi awal di tahun ini juga sudah menunjukkan adanya berlanjutnya tren kenaikan aktivitas baik dari sisi adopsi akun-akun baru pertambahannya maupun nilai transaksinya sendiri. Jadi tahun ini rasanya kami optimis, tentu tetap dengan bersama industri kita menjaga gitu ya tingkat kepercayaan melalui mengedepankan aspek-aspek tata kelola yang baik, pengenalan risiko dan juga pelindungan kepada konsumen tadi. Nah, itu semua yang semoga menjadi satu modal yang baik untuk katakanlah menarik kembali minat untuk melakukan aktivitas transaksi dari para investor konsumen yang melakukan ini. Termasuk potensi misalnya untuk menarik kembali misalnya apa yang selama ini mungkin mereka lakukan tidak menggunakan platform domestik misalnya. Kan aset kripto ini punya ruang untuk kemudahan para investor kita misalnya melakukan aktivitasnya tidak melalui entitas atau lembaga yang berizin di domestik gitu ya. Nah, kami juga ingin bersama industri mengkampanyekan untuk mereka memanfaatkan dan mengoptimalkan kehadiran dari ekosistem aset kripto nasional. Jadi alih-alih melirik dan berminat melakukan transaksinya terus di penyedia layanan global, ya kenapa tidak kita tawarkan untuk beralih dan memanfaatkan penyedia domestik dalam hal ini.